Mikindo TV kami kembali berbincang dengan Ketua Umum dari Mikindo sendiri, Bapak Dr. Laurentius Manurung. Ini edisi ke-6 kita berbicara banyak hal. Kali ini kita bicara tema tentang resto dan kafe. Tentu sebagai pengusaha kecil menengah mandiri, banyak hal yang harus kita tanya. Apakah memang ketua umumnya juga berpraktek atau melakukan bisnis kecil menengah? Kita akan bicara. Di edisi ke-6 ini kita berbincang kembali bagaimana Amang sebagai ketua umum juga ingin menceritakan apa yang Amang lakukan. Kami dengar 2 kafe ya, diceritakan kafe Happy Twin dan kafe Bonjour Cafe. Baik, terima kasih sahabat Mikindo TV. Hari ini memang tema kita sangat menarik, bagaimana membangun kafe dan restoran atau kafe resto. Ini juga bagian daripada salah satu klaster daripada UMKM. Hari ini saya mau menjelaskan sebagai Ketua Umum Mikindo, juga pengusaha UMKM. Izinkan saya menjelaskan, saya mempunyai 2 kafe yang disebut Bonjour Cafe atau Bonjour Cafe and Resto. Sebenarnya Bonjour ini adalah kebun juragan. Oke. Kebun juragan. Itu bukan bahasa Perancis ya? Iya, bukan bahasa Perancis. Jadi Bonjour, bukan Bonjour. Bonjour, kebun juragan Cafe dan Resto, karena memang tempat itu dikhususkan karena saya punya anak yang ketiga, yang paling kecil namanya Yosua, tapi sering dipanggil abang dan kakaknya juragan gitu. Oh. Yang kedua ini adalah Happy Twin. Kita sekarang ada di Happy Twin Cafe and Resto. Kenapa Happy Twin Cafe and Resto? Karena saya punya cucu twin. Twin atau kembar gitu ya. Jadi memang di samping itu juga saya punya di sebelah kita ini ada klinik dan apotek. Jadi sebagai ketua umum memang harus memiliki juga usaha-usaha UMKM supaya bisa merasapi, juga bisa menjelaskan bagaimana UMKM itu tantangan dan juga peluangnya. Dan klinik itu bisa menerima BPJS katanya? Iya, jadi klinik medikasi. Ya. Ini juga medika dan kasih. Oke. Jadi itu juga sekarang ada kapitasinya sekitar 8.200 yang udah terdaftar menjadi anggota klinik ini, dan apoteknya juga apotek medikasi. Jadi basisnya adalah pelayanan. Jadi bagaimana pelayanan di klinik dan apotek. Awalnya klinik dan apotek ini satu gedung ini dengan kafe dan resto ini. Tapi begitu kita lihat perkembangan, ada baiknya memang kafe dan resto dan klinik apotek itu berdiri sendiri. Ini juga kiat-kiat untuk kepada teman-teman yang berusaha kafe dan resto. Ini juga bisa kita jadi salah satu case study ya, bagaimana mengembangkan satu kafe resto dalam satu bisnis yang terintegrasi gitu ya. Baik, menarik tadi apa yang Pak Laurentius sampaikan. Ya. Kafe kan cenderung disebut ada kopi yang menarik sana. Ya. Apa keistimewaan dari 2 kafe yang Pak Laurentius dirikan? Jadi begini, kafe, bisnis kafe itu adalah bisnis kopi dan non kopi. Ya. Kalau resto adalah untuk makanan dan minuman. Baik. Nah, jadi kita bicara dulu kafe ya, kafe atau kopi ya. Jadi ini sebenarnya bisnis kafe atau ini sering berarti ada kopi dalamnya. Berbicara kopi, ada 2 jenis kopi sebenarnya. Ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau kopi Arabica lebih cenderung dia rasa asam, kalau Robusta rasa pahit. Yang paling mahal itu adalah Arabica. Jadi kalau kita membuat satu kafe, kita harus menentukan kopi apa yang kita tampilkan. Seperti di Bonjour Cafe itu adalah murni kopi Arabica dari Humbang, atau kita sebut kopi Lintong atau Sigararuta. Kalau di sini karena harga kopi Arabica itu jauh lebih mahal daripada kopi Robusta. Kalau di sini kita sebut kopi yang di blended house blended. Jadi artinya dicampur. Ada yang campurannya itu biasanya 30% 70, ada yang 40-60, ada yang 50-50. Artinya selalu memang Arabicanya dibikin lebih tinggi. Ini akan menentukan harga jual. Jadi kalau kita mau mendirikan kafe, tergantung bagaimana kita setup harganya. Kalau harganya model-model harga di atas 25.000 ke atas satu cup, berarti bisa kita menyediakan
kopi Arabica, seperti kopi Lintong yang terbaik di dunia, salah satu terbaik di dunia. Jadi itu caranya. Kalau resto ya tergantung menu. Ada menu Asia, ada menu Eropa, menu Indonesia lokal dan sebagainya. Jadi ini salah satu yang harus kita pikirkan kalau kita mendirikan satu kafe dan resto. Soal kopi, misalnya orang suka minum kopi yang sangat kental atau keras, itu kan racikannya kan harus benar-benar dibuat dengan baik. Ya. Termasuk di Happy Twin ini sebagai kafe, apakah juga diracik atau memang ada ahli pembuat kopi di sini? Oh, jadi gini, kopi yang kita terima itu adalah kopi yang sudah di roasting. Oh, di roasting sudah. Jadi gini, kopi dari dari pohonnya, ya, diambil petani, ya, kemudian dilakukan dulu dikuliti, dibersihkan, kemudian dijadikan bersih, ya, kemudian dengan melalui satu proses awal di tempat dia, biasanya ini dari tempat petani masuk kepada pengumpul, dari pengumpul baru dikirim ke tempat orang roasting. Roasting itu adalah contohnya di sana ada kopi roasting. Itu itulah setelah kita terima kopi roasting baru kita masukkan di kopi ini, ada alatnya grinder. Grinder itu telah diolah menjadi bubuk, kemudian oleh mesin kopi ini kemudian ditekan tinggi, keluarlah air kopinya. Jadi bukan seperti kita lihat di jalanan atau di tempat-tempat tertentu kopi diseduh. Jadi kopinya diseduh dengan air panas, bukan. Makanya mahal. Jadi 20 gram itu untuk kita menghasilkan satu gelas itu bisa 20 gram kopi. Mahalnya karena teknologinya, Bang, atau proses-proses yang dilakukan itu. Kalau kita mengingat misalnya di kampung halaman, seingat kami juga Pak Laurentius Manurung itu kan punya pengalaman di masa kanak-kanak buat kopi, tapi kopi ala kampung begitu. Apa bedanya dengan dibuat di kafe dia? Jadi gini, kalau kopi tempat saya dulu waktu kecil namanya kedai kopi, itu adalah kopi yang sudah kita beli dalam bentuk bubuk kopi. Kemudian tinggal kita campur dengan air panas, kita terus saring, itulah kopi atau kopi seduh. Atau sekarang juga mungkin banyak kita beli kopi sase, kan gitu ya. Kalau ini adalah murni kopi, dari biji kopi diolah di grinder, dijadikan bubuk, baru dimasukin dalam mesin ini dengan tekanan tinggi, keluarlah air kopinya. Ini mesin tergantung kualitasnya. Harga mesin ini sangat mahal. Ada yang harga yang sedang bisa 50 juta ke bawah untuk yang satu grup, ada juga 50 sampai 100 sampai 100 ke atas, tergantung kualitas yang kita beli. Dan mereknya macam-macam, ya. Jadi kopi yang seperti ini yang bikin mahal dia adalah pertama, kopi ini harus asli. Ini kopi Arabica, seperti kita lihat kopi Lintong yang asli dari sana 100% ini bisa harganya di atas 200.000 per kilo. Tapi kalau kopi robusta atau kopi yang udah blended jauh di bawah itu sebenarnya harganya bisa bikin murah harga jual kopi. Kalau kopi bubuk itu katanya banyak yang juga dicampur misalnya dengan jagung. Pengalaman ini pernah Amang dengar begitu? Iya, kalau di kampung Bang begitu, kalau kampung memang itu kopi itu pada saat kalau sana kan di sauk namanya di roasting digabung itu memang dicampur. Tapi mungkin agak sulit kita menjelaskan itu bagaimana, nanti takut itu mempengaruhi kopi-kopi lain. Tapi yang jelas kopi asli itu adalah kopi yang betul-betul dari mulai pohon diambil petani, kemudian dijemur, dikulitin, kemudian dimasukkan di roasting, kemudian masuk kepada mesin, diperas gitu loh. Paling tidak bincang-bincang kita ini kan untuk edukasi untuk teman-teman UMKM. Bagaimana misalnya mereka ingin berbisnis dari kalangan mikro, kecil menengah, berbisnis di kafe begitu. Apa saja yang harus disediakan? Jadi sahabat-sahabat Amikindo, khususnya teman-teman UMKM yang mau berbisnis maupun telah berbisnis kafe, kita bicara dulu kafe sebelum ke resto, karena ada dua jenis anunya. Khusus kafe atau yang yang menyediakan kopi, ada kopi non kopi itu yang non kopi itu macam-macam. Yang kita kopi dulu, memang harus kita menentukan dulu harga jual kita berapa. Terus kemudian harga jual itu akan menentukan nanti segmen pasar kita siapa. Terus kemudian bagaimana kita mendesain dengan segmen pasar, lokasinya di mana. Jadi seperti ini adalah lokasi di
perumahan dengan jalan besar. Ini namanya Happy Twin Cafe dan Resto. Ini terus itu tahap pertama. Tahap kedua kita harus menyediakan peralatannya. Yang mahal itu adalah peralatan mesin kopinya. Mesin kopi dengan grindernya, dengan ini perkiraan saya sekarang ini dengan yang standar bisa minimal 75 juta harus disediakan. Kemudian tentunya ada yang kedua perlu fasilitas ini namanya counter. Ini seperti ini kita bisa lihat. Kemudian diperlukan ada freezer, dibuka kulkas, dibuka microwave, dibuka juga namanya untuk packaging gitu ya. Jadi sebenarnya kemewahan daripada kafe itu tergantung daripada interiornya. Tapi kalau kita mau berbicara sebenarnya kedai kopi yang sederhana ya nggak perlu kan mesin ini, kita tinggal beli kopi bubuk ya diseduh ya dicampur ya, harganya bisa lebih murah. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang mau menjadi pengusaha kafe dan resto itu betul-betul harus perhatikan dulu harga kita mau disetak berapa dan marketnya siapa. Karena begitu makin tinggi harganya berarti makin segmennya makin ke atas gitu ya. Perlu riset untuk itu, untuk tahu persisnya siapa yang pasar kita begitu. Betul. Jadi kita harus tahu pasar kita di mana. Seperti ini Happy Twin ini adalah pasarnya untuk anak-anak muda, mahasiswa dan juga masyarakat yang levelnya untuk minum kopi di bawah 20.000 gitu ya. Kalau di Bonjour Cafe kita setup dia harga kopi yang di atas 20.000. Makanya di sana murni Arabica, Arabica dari Lintong, sedangkan di sini udah house blend. Jadi saya tidak juga menatakan nggak perlu saya menyebut beberapa kafe-kafe ini yang ada sekarang ini. Itu sebenarnya strategi mereka membuat kafe itu adalah dari bahan bakunya dulu. Yang kedua, bagaimana setup daripada ini ruangan, ini juga menentukan. Seperti ini kita lihat di setup ruangan ini. Dan saya bisa jelaskan bahwa satu-satunya kafe, resto di Jakarta Timur, mungkin di tempat lain, yang ada keunikannya adalah ada ATM di dalam kafe. Ini bagaimana ada kafe, ada ada ATM di dalam. Saya kira itu. Jadi memang kita kalau mendesain kafe harus unik. Uniknya itu harus kita tunjukkan kepada anak muda. Kalau anak muda dia tidak suka yang mewah. Dia penting sederhana dan juga enak di ini. Karena kami tahu Amang juga punya pengalaman menjadi pejabat di BUMN. Tentu pengalaman itu bisa diedukasi bagaimana mengelola kafe juga. Baik, kalau kafe kita lihat branding itu penting, nama itu penting. Begitu betul. Dia terbranding, dia akan banyak dikunjungi. Kita sebut saja merek, tidak masalah. Misalnya orang berlomba-lomba ke Ceko, ke Dunkin Donut, atau ke Starbucks begitu, karena brandingnya begitu. Apalagi yang harus di branding Pak Laurentius untuk bisa kafe standar tadi yang kita mau tunjukkan begitu. Jadi kalau mengusahakan kafe memang ada dua cara. Buat branding sendiri terus seperti ini, atau kita langsung cari yang franchise sekarang. Banyak franchise sekarang dengan bayar franchise fee, license fee, kita udah bisa mengusahakan branding mereka. Jadi tergantung. Kalau saya memang kenapa membuat ini, karena saya pengen membuat satu kisah yang menarik. Kenapa seperti Happy Twin? Karena saya punya cucu kembar. Kenapa di sana Bonjour? Otentik dari Pak Laurentius sendiri. Iya, nggak ada ini betul. Waktu itu saya mau jelaskan ini, makanya gini, kalau bikin usaha itu kan harus ada punya visi. Jadi seperti saya Bonjour Cafe and Resto, karena itu pengen saya menjadi referensi pengusaha kafe resto di Jakarta, khususnya Jakarta Timur yang terbaik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebenarnya kalau kita berusaha, usaha apapun sebenarnya, ini dulu harus kita ada passion terhadap usaha itu. Harus kita menguasai usaha itu. Walaupun saya tidak bisa seperti racik kopi dengan ini mesin yang canggih ini, tapi saya tahu bagaimana prosesnya. Saya pelajari terus bagaimana sejarah kopi, bagaimana kopi ini kenapa nama-namanya nama-nama Itali. Jadi ini memang menarik. Nama kopi ini banyak nama-nama Itali seperti cappuccino, cafe latte. Tapi Pak Hotman tahu, ada nggak kebun kopi di Itali? Nggak ada kebun kopi di Itali. Jadi Itali itu sebenarnya semua kopi dari luar datang, dari Afrika datang, Amerika Latin datang, dari Indonesia. Bahkan pasar kopi
apa namanya internasional itu di Itali. Tapi mereka membuat satu kopi terusnya di Eropa KP yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di sana. Di sini memang kalau kita lihat khususnya Jakarta, KP itu kan banyak bertumbuh, berkembang ya. Tapi paling utama bagi Bapak Ibu sekalian, nanti saya jelaskan bagaimana kita men-setup harga dan juga men-setup biaya-biaya agar KP itu bisa untung maupun berjalan gitu ya. Survive ya. Survive. Pertanyaan berikutnya untuk resto ini. Iya. Karena dua KP dan resto Pak Laurentius ini kami pribadi sudah pernah makan dan minum kopinya. Iya. Baik di Bonjour Cafe dan Happy Twin. Iya. Kemarin juga kami makan nasi goreng di tempat ini. Tentu ini kan satu kiat juga untuk bagaimana mempersiapkan tim anak-anak muda untuk menyajikan itu begitu. Apa yang Amang lakukan untuk mereka bisa sigap terlatih untuk melayani? SDM untuk KP dan resto berbeda. Oke. Kalau untuk KP ada kita kenal namanya barista. Oh, barista itu juga barista. hal dia. Ya, barista. Kemudian dibantu oleh namanya waitress. Oke. Waitress itu ya untuk melayani. Sebenarnya itu aja, barista dan waitress. Nanti kalau di resto kita harus mengenal dia mulai chef, asisten chef, helper. Kan gitu ya. Jadi ada tingkatannya juga. Jadi memang beda, ini ilmunya beda. Oke. Jadi bahan bakunya juga beda. Oke. Kalau bahan baku resto tergantung menunya. Kalau bahan baku KP ya ini kita lihat ada kopi, ada sirup, ada susu. Ini lebih sederhana sebenarnya apa namanya bahan bakunya. Kalau resto tergantung menu. Kalau kita mau ada menu Eropa seperti burger, seperti apa namanya steak ya ini jadi beda. Kalau Asia mungkin apakah masakan Cina atau masakan Indonesia lokal ya beda. Jadi disitulah keberagaman dari bahan baku. Khusus resto harus diingat harus satu bahan baku bisa turunannya 5 sampai 6 menu. Kalau nggak nanti terlalu banyak. Jadi misalnya daging harus bisa dia jadi makanan untuk nasi goreng, untuk sop, untuk apa namanya steak, untuk apa namanya untuk juga seperti ayam gitu ya. Ayam itu bisa dengan ayam goreng, juga untuk bisa soto juga soto gitu ya. Jadi memang itu jangan pernah membuat satu bahan baku untuk satu menu. Itu ini supaya lebih efisien gitu ya. KP dan resto itu memang harus saling melengkapi. Usahakan kalau kita sudah menentukan misalnya KP kita adalah untuk anak muda, berarti menunya untuk menu restoran harus anak muda. Yang sebenarnya orang muda itu kan senang yang sederhana, yang praktis gitu loh ya. Jadi kalau kita family seperti di Bonjour, ya family itu kan harus banyak menu-menunya, jumlah menunya yang untuk orang tua, remaja, anak-anak harus kita bisa siapkan gitu ya. Di beberapa waktu lalu ini menarik karena pimpinan nasional kita kan baru dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementeriannya dan beberapa kepala badan juga dipilih. Yang selama ini kita tahu badan halal itu kan menyangkut itu hubungan dengan agama umumnya umat muslim. Tapi saat ini dibuat satu badan khusus menangani soal halal tidak halal itu. Ini kaitannya juga berbisnis UMKM di ranah resto, termasuk sebenarnya KP. Tapi resto yang paling sensitif. Bagaimana kita menghadapi ini juga tidak menjadi masalah ke depan karena harus ada halal dari badan ini begitu. Jadi memang sertifikat halal itu sesuai dengan undang-undang maupun ketentuan itu untuk usaha besar tahun ini udah harus selesai. Tapi usus mikro diperpanjang sampai tahun depan. Kemudian waktu saya sebagai ketua umum sudah diundang oleh apa namanya Badan Pengendali Sertifikat Halal ya. Jadi gini, memang semua resto atau yang berbentuk resto maupun KP harus disertifikasi. Jadi ini seperti ini karena kita adalah UMKM, ini sedang proses pengajuan sertifikasi halal. Dan sertifikasi halal itu memang untuk UMKM untuk beberapa item menu diberikan tidak perlu dikenakan biaya. Tapi kalau menunya banyak, memang perlu kita mendapatkan dari sertifikat halal melalui lembaga sertifikasi profesi LSP yang mengawasi dan juga menerbitkan
kelayakan halalnya. Jadi memang menurut saya khusus yang di kota besar seperti ini ya kita ikutin aja. Kalau UMKM yang sifatnya sederhana, mikro, itu bisa diajukan tidak berbayar gitu ya. Tapi kalau usaha besar memang itu biayanya cukup besar. Artinya ini pesan untuk UMKM agar jangan takut berbisnis di resto ya. Tidak perlu takut. Memperjuangkan sertifikat itu juga. Ya, karena sertifikat itu kalau diajukan oleh UMKM ada yang tidak dikenakan biaya, ada yang berbiaya tergantung daripada jenis makanannya. Oh. Makin banyak makanannya memang sesuai dengan waktu itu kita ketemu, itu ada sebagian yang harus dikenakan biaya karena harus dilakukan pengecekan oleh lembaga penilai gitu ya. Penilai bagaimana prosesnya dilakukan, bagaimana bahan bakunya. Jadi mungkin ini yang pernah kita diskusikan, khusus UMKM jangan sampai sertifikat halal ini menjadi membuat usaha-usaha UMKM menjadi terkendala gitu ya. Tapi berikanlah oleh pemerintah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkannya. KP sebagus ini kita kategorikan bisnis mikro kah atau kecil kah atau menengah kah? Karena kita bayangkan orang bisa ratusan orang hadir di sini dan nyaman, bisa minum kopi, bisa makan begitu. Ya. Ini tentu modalnya besar. Kita kemarin berbincang bahwa salah satu masalah yang dihadapi UMKM kan bagaimana menyewa tempat. Ini kalau bukan milik pribadi, saya kira nggak mampu untuk survive ini, Pak. Jadi memang kalau kita lihat kriteria UMKM sesuai dengan PP nomor 7 2021, memang modalnya itu di luar bangunan. Oke. Jadi kalau mikro, ya pasti ini mikro ini. Oke. Karena modalnya kurang dari 1 miliar dan penjualannya kurang 2 miliar. Kalau seandainya ini udah di atas 1 sampai 5 miliar modalnya, kemudian penjualannya sampai dengan 10 miliar, berarti ini kecil dan seterusnya. Jadi yang pasti umumnya usaha-usaha seperti ini yang dikelola secara pribadi pasti mikro. Kemudian mikro. Karena apa? Bangunan ini tidak termasuk bangunan yang dihitung dalam kriteria penentuan mikro dan kecil dan menengah. Di luar bangunan. Yang dihitung adalah modal kerja untuk membangun ininya. Kalau dilihat dari ikut bangunan memang udah pasti ini tidak mikro. Tetapi kalau dilihat dari variabel modal di luar bangunan dan tanah, kemudian hanya ini ya termasuk mikro. Karena ini membangun, mungkin saya harus jelaskan, Bapak Ibu sekalian, calon UMKM yang membuat KP, untuk membuat KP seperti ini di luar bangunan, perkiraan saya sekarang ini cukup dengan modal 200 juta. Modal 200 juta ya, dengan tanpa punya tempat ya? Tanpa bangunan gitu ya. Jadi kalau kita juga mahal ini. Kalau kita memang menyewa, katakanlah 1 tahun 50 juta ya, dengan modal 300 juta sebenarnya udah cukup membangun KP seperti ini. Membuat ini harus betul-betul bisa dikerjain dengan murah dan juga sebagainya ini. Seperti ini ya. Waktu saya membuat ini sendiri saya panggil tukang. Saya kasih desain terus dibuat. Jadi beli bahan baku dia jadi murah, bukan diborongkan. Ini seperti ini cuma 1,5 juta ini, karena saya panggil orang bikin kan tulisan ini. Kursi ini, meja ini dikerjain sendiri nggak sampai 2 juta satu set. Jadi memang harus ada strategi bagaimana kita mendesain supaya lebih murah. Kalau Anda bisa saran ke teman-teman UMKM, apa kira-kira juga selain tadi modal lokasi mungkin? Ya. Barangkali KP-KP yang seperti ini di jalan raya atau harus memang tempatnya luas bagaimana? Jadi gini, kalau pemula memang lokasi sangat menentukan. Kecuali kita sudah nanti udah besar, sudah dikenal, mungkin itu lokasi tidak menentukan. Seperti contoh, kita bakmi kelinci. Lokasinya sekarang ini kan kalau dilihat di Pasar Baru sana kan masuk ke dalamnya. Tapi karena udah punya brand, dia udah bagus orang ini. Tapi kalau kita membuat satu usaha begini, usahakan sesuai dengan target marketnya tadi. Kalau market kita adalah anak-anak muda atau milenial, carilah tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh milenial. Kalau untuk targetnya adalah keluarga, cari tempat yang sifatnya nyaman, terus kemudian mudah terjangkau dan juga tidak berisik. Ini paling utama. Yang ketiga, bahwa
kalau kita menentukan KP and resto seperti ini, kita harus betul-betul dengan tetangga gimana. Harus betul-betul, karena ini kan berdampak kalau apalagi KP resto yang dilengkapi dengan musik, live musik, seperti di Bonjol Cafe, live musiknya ada, ya ini perlu lingkungan harus diperhatikan. Jadi, tapi kalau usaha seperti ini, karena tidak ada live musik yang mengganggu lingkungan, ya lingkungan tidak terlalu tidak terlalu keberatan, bahkan mendukung gitu loh. Karena KP ini juga tempat mereka untuk bertemu dan berkumpul. Jadi usahakan KP itu adalah tempat untuk orang bertemu orang per orang. Bagaimana juga ada bisa pertemuan rapat-rapat kecil, ulang tahun gitu ya. Seperti di sini ulang tahun, rapat kecil bisa. Tapi kalau di KP, Bonjol Cafe bisa malah untuk selamatan, terus lamaran, bahkan juga udah pernah acara-acara perkawinan yang sederhana. Tentu kalau bisnis kita kan berharap ada keuntungan. Ya. Barangkali apa yang bisa kita dengar dari Pak Laurentius agar orang juga tertantang bukan cepat kayanya tapi tetap harus bahwa bisnis begini tidak merugi besar begitu. Oke, baik, sahabat UMKM. Yang pertama, kenapa saya mendirikan KP Resto adalah tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Okay. Yang kedua, memang saya tidak mau usaha ini menggerogoti kemampuan saya untuk dari sisi ekonomi, dan harus bisa membiayai diri sendiri. Maka struktur biaya ini harus saya sampaikan nih teman-teman, kalau mau ini apakah Anda sebagai pengusaha yang berjalan, pengalaman saya, struktur biaya itu kita harus tentukan. Untuk biaya SDM itu maksimum 30% dari harga jual. Untuk bahan baku maksimum 30%. Jadi 60%. Kemudian untuk supporting operasional dan juga bahan baku supporting lainnya seperti tisu, kemudian alat-alat pembantu lainnya maksimal itu 15%. Jadi 30% biaya SDM, 30% bahan baku, 15% operasional dan pendukungnya seperti listrik, kalau resto ada gasnya, kemudian ini 75, berarti kita punya margin 25%. Jadi sebenarnya kalau meleset, biasanya gini, biaya pegawai itu kan tidak variabel dengan penjualan. Karena itu berapapun penjualannya harus kita bayar segini. Jadi makin tinggi penjualannya makin persentasenya makin rendah, itu bagus. Tapi makin sedikit makin persentase tinggi, bisa-bisa jadi 50% sendiri. Makanya tetapkanlah nanti Anda mau bikin harga, harus bisa dari harga jual itu bahan bakunya maksimum 30%. Jadi kalau harga jual kita katakanlah 20.000, bahan bakunya maksimum 6.000 sampai 7.000. Kami dengar juga di sini ada roti murah dan enak begitu. Ini adalah temuan baru. Jadi KP itu kan di samping kopi harus ada roti. Roti di sini memang menurut saya paling murah. Namanya roti di sini hanya harga 5.000. Boleh nanti dilihat. Harga 5.000. Coba di KP sekarang saya mau sampaikan tidak lagi KP model lama. Di sini harus juga untuk anak-anak disiapkan untuk makan anak. Kemudian es krim. Es krim harus ada. Kemudian ada roti. Jadi ini menjadi menarik untuk seluruh yang datang. Kalau misalnya seorang bapak datang, anak ini bawa anak, berarti ada ada es krim. Kemudian juga untuk anak-anak juga ada seperti ciki, makanan-makanan untuk anak-anak. Kemudian ada roti. Jadi memang ini perlu satu desain yang unik. Jadi saudara semua yang UMKM, kalau membuat usaha itu harus unik, tidak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan boleh hanya untuk referensi untuk kita mendesain produk ataupun mata dagangan kita, gitu ya. Bagikan kami tip bagaimana bertahan menjadi pengusaha kecil menengah ini, karena untung sedikit pun kalau kita terus bisa menghasilkan, tentu kita tidak akan merugi begitu. Silakan, Pak. Oke, baik. Untuk usaha-usaha seperti usaha mikro, usahakan bahwa proses untuk mendirikan UMKM mikro khususnya harus betul-betul disadari bahwa bisnis itu dikuasai. Kedua, kalau Anda tidak melakukan sendiri, mengerjakan sendiri, carilah SDM yang bisa Anda percaya. Karena dengan SDM yang Anda percaya, maka
usaha ini akan berjalan. Kemudian lakukanlah pendekatan kepada seluruh SDM, dan di sini khususnya di usaha-usaha pelayanan seperti ini harus diterapkan 5S. Senyum, sapa, dan salam. Kemudian harus dengan sopan dan santun. Jadi 5S itu tidak boleh dilupakan. Di manajemen itu udah pasti itu ya. Terus kemudian lakukanlah juga di ruangan ini kebersihan nomor 1, lihat kebersihan, kenyamanan, dan juga kerapian. Jadi tidak boleh acak-acakan. Jadi kalau bikin usaha 3K plus 5S harus, menurut saya harus merupakan pedoman untuk usaha-usaha seperti ini. Khususnya KP gitu ya, Maresto ya. Terus kedua, cari juga bahan baku yang bisa mensupport usaha ini dengan baik. Artinya ada juga bahan baku yang bisa kita bayar di belakang. Misalnya ada seminggu, sistem 2 minggu, misalnya ya, bisa gitu. Jadi jangan semua nanti diusahakan dengan uang tunai. Terus kemudian pembayaran dengan sistem harus bisa terrecord dengan sistem. Ini usaha ini 2, tapi tidak pernah saya kendalikan dengan manual itunya, sistemnya. Point of sale-nya udah kita pakai. Jadi saya dengan handphone bisa monitor jam kerja berapa pendapatannya, terus kemudian apa yang terjual gitu loh. Sehingga memang harus ada sistem yang kita desain, dan itu murah, tidak perlu mahal. Sistem digital ada itu ya? Sistem digital itu karena itu bisa disewa. Tidak terlalu mahal. Jadi jangan dipikir kita membangun ini terus mahal gitu ya. Saya kira. Jadi yang paling utama, passion kita untuk berusaha itu harus dikuasai. Kedua, cari bahan baku yang mudah. Ketiga, SDM yang bisa dipercaya. Baik, terima kasih Pak Manurung, bincang-bincang kita di Akmikindo TV. Sahabat UMKM, karena ini adalah acara Akmikindo, adalah acara untuk UMKM, saya ajak saudara, salam UMKM, bangkit, bangkit, bangkit. Terima kasih.